Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan berkatalah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah muncul, dan pakaianmu sudah dimakan. Tidaklah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan bungkung daripada dengan tutup kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan tutup kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, curigilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ular-ular tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali renungan dalam pelajaran ini saya menceritakan sebuah kisah ketika sebuah sekolah merayakan hari ulang tahun. Anak-anak di kelas 1 SD diminta oleh ibu guru wali kelasnya menggambar sesuatu yang ingin mereka syukuri selama ini di sekolah ini. Ada anak yang menggambar rumah yang disyukuri karena rumahnya telah menjadi tempat yang indah boleh berkumpul bersama ayah dan bunda, bersama kakaknya, sering mengantar dan menjemput dia ke dan dari sekolah. Ada yang menggambar pelajaran melihat bahwa dengan baca buku dia semakin mantap mengenal pengetahuan. Saudara-saudari Allah yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu mengaburkan rohnya kepada setiap umat Allah, kepada setiap kita, bahkan setiap orang. Roh Tuhan itulah yang berkuasa, itulah cinta dari kuasa jahat. Dan kuasa jahat itu selalu menyerang kaum yang lemah, tetapi Allah sendiri selalu membebaskan, selalu membela, selalu menolong yang lemah itu. Suara kaum lemah yang menderita, yang diperas atau yang upahnya tidak dibayar, semua mereka dikenal oleh Tuhan. Kaum yang lemah yang menderita itu Tuhan mencintai kaum yang lemah seperti anak-anak. Yesus sungguh mencintai anak-anak dan mengajak kita untuk mencintai anak sama seperti Dia. Yesus mengajak kita untuk mengantar, bawa anak-anak kepadanya. Biar anak-anak itu datang kepada, sebab pada mereka lah kerajaan Allah. Anak-anak memang umur muda masih kecil, tetapi arti harfiah, arti dibalik itu masuk dalam rohani adalah umat sederhana, orang-orang kecil yang bisa diperlakukan semena-mena oleh para pemimpinnya, oleh orang yang merasa punya kuasa atau menganggap
bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama segenap kekuasaan, serta bersama seluruh saudara-saudari, kami melakukan mandat pemilihan kami dengan rahmat Tuhan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah dan makan semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesuatu pertanyaan yang mengambil dialog sekali dia mengucap syukur kepada berikannya kepada murid-muridnya saya berkata, terimalah dan nikmatlah semua. Inilah cara perjanjian baru yang Tuhan yang dilimpahkan baginya dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan datang. Terima kasih.
menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tidak dapat laku, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan demikian kami pun mempunyai harta di surga, sebagaimana dijanjikan oleh Putra, Dialah Tuhan dan pengantar kami hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Lokal Pahlawan Santo Stefanus, Ibu 29 September 2024. 1. Jadwal misa Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 18.00 atau jam 6 sore. Kur dari lingkungan Santo Yohanes, tata laksana dari lingkungan Santo Paulus, petugas yang membersihkan gereja lingkungan Santo Matius. Misa harian Senin, Rabu, dan Jumat pukul 18.00. Hari Selasa dan Kamis pukul 5.30. Selama bulan Oktober, sebelum misa akan diadakan doa rosario bersama yang dipimpin oleh lingkungan yang bertugas KOR. Mohon disediakan dengan baik. 2. Misa pembukaan bulan rosario akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 Oktober 2024 pukul 17.30 sampai dengan selesai. Acara doa rosario dilanjutkan dengan misa. Bertepati 2 Maria atau Misericordiae Sukomoro, dimohon kehadiran semua. 3. Misa Jumat pertama dan adorasi akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 Oktober pukul 18.00. Dimohon kehadiran semua. 4. Pengumuman perkawinan akan saling penerimaan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Saudara Vincentius Kristianio, putra dari Bapak Thomas Widiono dan Ibu Yohana Francisca Surti, dari stasi Santo Agustinus Labuan Jaya, kuasi paroki Santo Yohanes Paulus II Minahasa, dengan Saudari Francisca Mawar Katitutulu, putri dari Bapak R.E. Katitutulu dan Ibu Flora Sinani, dari lingkungan Santo Yohanes Paroki Santo Yohanes Palembang. Barang siapa mengetahui halangan nikah mereka wajib melapor pada pastor paroki. 5. Dalam rangka pesta Triduh Gereja Katolik Paroki Santa Maria Rosario ke-60, semua umat diundang menghadiri acara pemberkatan patung Bunda Maria Ratu Rosario yang akan dilaksanakan pada hari ini 6 Oktober 2024 pukul 9.00 bertempat di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Rosario, Jalan Tembok Baru nomor 76, 10 Ulu Palembang. 6. Kolekte 21-22 September sebesar Rp7.577.000. Partisipasi kegiatan DPP sebesar Rp4.470.000. Sebelum meninggalkan tempat duduk, dimohon kerjasama umat untuk dapat menjaga kebersihan gereja. Demikian warta paroki Santo Stefanus Palembang. Terima kasih atas